Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Bahkan kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Hati kami berlimpah dengan rasa syukur Tuhan. Pada waktu kami menyadari kalau kami bisa ada di tempat ini Tuhan, ini semua karya-Mu yang ajaib. Kami gak ada di dunia ini kalau bukan karena Tuhan ciptakan. Bahkan ajaibnya kasih-Mu, Engkau tidak berhenti sampai pada penciptaan kami. Engkau Tuhan yang menjadi penjaga kami. Setiap detik dalam hidup kami, Engkau jaga kami Tuhan. Itu sebabnya kami selamat sampai di tempat ini Tuhan. Bahkan ketika kami melakukan hal-hal yang di luar kehendak-Mu, Engkau Tuhan yang panjang sabar. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami. Engkau tetap berikan kami kehidupan. Engkau tetap jaga kami. Engkau Allah yang tetap pelihara kami. Nah, kalau saat ini Tuhan kami menyadari itu semua, kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu buat kami. Layaklah kami berikan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Nafas kami bernafas, kami persembahkan buat Tuhan. Mulut kami bisa bicara karena Tuhan. Kami persembahkan rasa syukur dari mulut kami. Kaki kami bisa berdiri berjalan. Biar kami berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Tangan kami bisa gerak, bisa melakukan apapun juga. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan baik. Biar kami bekerja, apapun pekerjaan kami kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang belum pernah ketemu Tuhan, engkau ketemu Tuhan siang hari ini. Kau rasakan kasih Tuhan. Kau rasakan tidak ada yang mengasihi dirimu seperti Yesus. Gak ada yang peduli kepadamu seperti Yesus. Itu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, masih dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru 2026. Berapa banyak yang percaya kita boleh sampai hari ini karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahwa orang yang mengalami koneksi dengan Tuhan, hidupnya
terhubung dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Sama seperti HP yang kita pegang, kalau dia terkoneksi dengan internet, maka segala sesuatu akan masuk ke dalam HP ini dan kita bisa mengendalikan apapun yang kita mau. HP ini pasti akan berikan sesuai dengan kita mau, ya. Tapi hari ini kita bicara tentang koneksi dengan Allah. Koneksi dengan Allah ini bicara sesuatu yang nggak bisa dipaksa-paksain, nggak bisa juga disuruh-suruh, nggak bisa juga dibawa tekanan gitu ya. Koneksi dengan Allah ini bicara bagaimana Allah itu dengan kasihnya yang terlampau baik, dia datang sama kita. Dia datangi setiap kita. Bahkan dia bukan hanya datang. Saya percaya sampai dengan hari ini kita nggak bisa hidup kalau bukan Tuhan jagain, Pak. Saya lihat gedung begini, yang saya percaya ini Tuhan Yesus jaga ini gedung, sehingga nggak roboh. Kita pulang atau datang tadi ke sini kita nggak kena kecelakaan. Saya percaya itu karena Tuhan Yesus jaga kita. Itu kasih Yesus. Maka Allah itu adalah kasih. Siapa tahu di antara kita yang sampai hari ini mungkin merasa kayaknya nggak ada yang sayang sama aku, gitu ya kan? Saya kasih tahu aja. Sebelum kamu menyadarinya, Yesus sudah lebih dahulu menunjukkan sayangnya buat kamu. Manusia boleh tolak kita. Manusia boleh tolak kita. Kamu boleh ditolak di mana-mana, dihina, difitnah, terserah. Tapi saya mau katakan Yesus itu sayang sama kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi. Kasih Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bisa katakan amin? Yesaya pasal yang ke-32 ini menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan daripada manusia duniawi. Jadi ada dua bentuk manusia. Ada manusia duniawi dan ada manusia rohani. Tapi hari-hari ini saya perhatikan sendiri, bahkan sebagai saya yang melayani Tuhan pun ada lagi manusia bentuk yang ketiga, setengah-setengah dia. Setengah duniawi, setengah rohani. Ya. Nah ini adalah bentuk bahaya yang luar biasa zaman sekarang. Itu sebabnya ada banyak orang tadinya mau percaya Tuhan, tapi karena melihat manusia yang ngakunya manusia rohani, tapi masih ada duniawinya juga, maka orang menjadi gak jadi gitu. Udahlah, sama aja kok. Dia ngaku manusia rohani, tapi perbuatannya rohana, gitu ya. Tapi hari ini jangan bingung gitu. Saya udah kasih tahu. Kalau kita memang mau datang sama Yesus, datang aja sama Yesus. Gak usah lihat kiri kanan. Karena Yesus datang sama kita pribadi. Bahkan Yesus datang ke tempat yang paling rendah sekalipun dia datang buat kita. Bahkan ketika dia sudah dihina, dia bahkan tetap rela naik ke kayu salib buat saya.
Buat kita semua di sini, siapa tahu ada yang belum tahu. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang sayang sama kita lebih daripada Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena ini kalau tepuk tangannya mungkin kurang semangat, yang kamu belum tahu. Masak sih gitu ya. Saya bacakan ini ya. Ini secara ringkas, Yesaya 32 ayat 3-14 itu adalah manusia duniawi yang punya mata tapi nggak mau lihat. Ya, contoh nih, kita punya mata bisa baca Alkitab kan? Tapi kita nggak baca Alkitab. Yang kita lihat yang lain, yang dari duniawi. Suruh baca Alkitab, malas lah, capek ngantuk. Itu. Ya. Disuruh apa lagi? Disuruh ketemu sama teman-teman yang rohani, malas gitu. Punya mata bisa lihat, tapi dia nggak lihat Tuhan. Yang dia lihat adalah dunia. Nggak mau dengar. Punya telinga? Coba yang punya telinga angkat tangan. Iya, yang tahu dari mana telinganya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi nggak semua orang mau dengar perkataan Tuhan Yesus. Iya. Berapa banyak waktu kita kasih buat dengar khotbah, gitu ya? Berapa banyak waktu kita baca kita supaya kita bisa dengar? Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Berapa banyak kita pakai telinga buat dengar-dengar akan Yesus? Hari-hari ini saya khawatir, mungkin karena saya dokter gitu ya. Yang saya tahu banyak teman-teman dengar-dengarannya tentang penyakit. Oh, kalau udah cerita tentang penyakit itu semangat ya. Gimana rumah sakitnya? Kepalamu sakit ya? Iya. Kemarin ada yang mati. Sakit kepalanya awalnya katanya. Yang didengar apa? Sakit kepala, ada penyakit, tumor katanya, mati. Dia nggak pernah dengar Yesus sudah naik ke kayu salib. Dan pada waktu Yesus naik kayu salib, dia curahkan darah. Darahnya dia curahkan buat sembuhkan penyakit kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa yang belum pernah sadar ini jadi sadar. Karena saya hanya bisa doa. Tapi kalau sudah pernah, wah, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Karena saya paham di dalam kepala kita terlalu banyak informasi yang masuk dari mata dan dari telinga yang harusnya nggak perlu masuk gitu. Tapi iblis itu kerjanya memang kayak gitu. Iblis itu adalah sang penipu. Dia nggak punya kuasa apapun. Tapi lalu dia keliling-keliling nipuin orang-orang percaya gini nih. Makanya paling banyak tuh iblis di gereja. Kalau di luar sana iblisnya udah malas. Karena dikit-dikit yang disalahin iblis katanya. Dia yang jahat, aku yang salah katanya. Emang dia jahat tau katanya. Tapi kalau di sini, di kepala kita saat ini, kalau ada suara yang di luar daripada Yesus, itu iblis lagi bicara. Contohnya gini, masa sih? Gak gitu banget lah. Kita tuh jangan terlalu fanatik lah ya. Ada suara-suara kayak gitu di kepala kita. Saya nggak marah, saya paham. Telinga yang selama ini Tuhan kasih, telinga yang Yesus berikan buat kita, kita pakai untuk mendengarkan bukan firman-Nya Yesus, bukan kehendak Yesus yang kita cari dalam hidup ini, tapi yang kita cari adalah apa maunya kita. Kamu maunya apa? Gitu ya. Lalu ditulis juga di situ orangnya terburu nafsu. Cepet-cepet mau ngikutin nafsu aja, keinginan. Pokoknya apa mau harus segera. Apa mau segera. Kalau ditunda dikit aja marah. Itu manusia duniawi. Ya. Kemudian ada rasa aman. Nah, ini model yang agak-agak kayak keren gitu. Rasa aman dan nyaman, tapi karena harta dan kekuasaan dunia. Jadi siapa sini lagi bahagia? Tapi bahagia karena sedang berpikir dia punya uang. Mohon maaf, itu masih masuk golongan
manusia duniawi. Karena yang buat dia senang adalah uang, harta, kekayaan, jabatan. Kalau kita bicara manusia rohani, maka yang menjadi sumber sukacita kita itu adalah Roh Kudus. Kita boleh kehilangan apapun, tapi tetap damai sejahtera karena Roh Kudus. Kita boleh dibenci siapapun, gak persoalan sama kita kalau dibenci dunia ini, wajar. Karena memang dunia tidak mengenal dia. Yesus katakan itu. Ya. Jadi apa ini kita sekarang? Yang lagi bahagia, saya berdoa. Kalau kamu bahagianya karena harta dan kekuasaan dunia, Anda masuk dalam manusia duniawi. Oh, saya lagi stres, Pak. Ya, susah nih, Pak. Gak ada uang, Pak. Hari ini aku berdoa. Kalau kamu percaya, kamu bisa sukacita walau gak punya uang. Karena Roh Kudus itu punya kuasa memberikan penghiburan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu diperjelas dalam 1 Korintus 3 ayat 3, ya. Karena kamu masih duniawi, sebab jika ada di antara kamu ada iri hati, ya, gampang iri, lihat orang aja, kerjanya cuma lihat orang, lihat, enak kali dia, mata dia pakai mata buat lihat orang lain, padahal yang kasih mata siapa? Siapa tahu yang kasih mata kita? Hah? Nah tuh, awas, ada mulut Tuhan Yesus kasih. Siapa kasih mata kita? Tuhan mana? Ya jelas lah, identitas Yesus itu kamu gak bisa ubah-ubah, Pak. Tuhan kita Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, gak ada Tuhan yang lain. Kalaupun orang ngaku-ngaku ada Tuhan yang lain, terserah. Tapi Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Siapa yang kasih mulut tadi? Yesus ya? Ayo pakailah mulutnya. Tadi udah pakai mata. Ya. Saya paham. Kita tanpa sengaja memang terikat gitu ya dengan handphone ini, medsos ini. Dan dari sini semua jadi penyakit sebenarnya. Ya. Maka kalau saya buat di handphone ini, medsos itu saya kontenin gitu. Saya jadi kreatornya. Supaya saya nggak ngikut dengan dunia. Buatlah handphonemu menjadi kreator. Kamu buat kontennya. Dan kamu tahu kontennya itu hanya satu. Yesus. Dan perselisihan, ya. Gampang berselisih kita, gampang. Tapi bukan berarti kalau orang udah manusia rohani dia nggak ada orang lain aja yang berselisih sama dia, buat dia nggak persoalan lah gitu, terserah kamu aja. Itu manusia rohani. Ketika dia berhadapan dengan manusia duniawi, dia nggak ambil repot. Dia nggak ambil repot. Kalau ada orang yang gampang berbuat hal yang mengecewakan kita, Pak, udah anggap aja dia manusia duniawi, Pak. Bapak langsung buat, oh saya manusia rohani. Wajar kalau dia jadi nggak senang sama saya. Ya. Kan saya bisa tahu juga kalau yang wajahnya udah begini berkerut lihat saya tahu dia lagi benci sama aku. Saya nggak masalah. Bagi saya cuma satu, manusia rohani itu wajar dibenci. Karena yang bisa benci dia cuma manusia dunia. Gitu, Pak. Tapi ada juga yang berusaha senyum gini, iya. Pasti sakit kepala. Karena dia cuma pura-pura senyum aja. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, itu lain ceritanya itu. Kemanapun kita pergi, wih, happy. Kita tidak ditentukan oleh keadaan lingkungan kita. No, kita tahu bahwa hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Itu beda kelas. Koneksi ilahi akan membawa transformasi ini, perubahan dari manusia yang sifatnya duniawi gitu menjadi yang rohani. Next slide.
1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima. Ini dia. Ya. Dia memang gak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bodoh kali katanya ya. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya bicara gini, kalau kita ngerti, nah ya, itu karena Roh Kudus di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita nggak ngerti, berarti Roh Kudusnya nggak diterima. Nangkap. Siapa punya tangan, coba angkat tangan. Ngetes dulu ada tangannya atau enggak nih. Baru aku tanya nih. Siapa yang bisa memahami apa yang saya bicarakan? Angkat tangan. Ngeri kan? Kita sendiri pun akhirnya takut. But it's okay. Alkitab dengan jelas menyatakan kalau kamu masih manusia duniawi, kamu gak akan terima apa yang berasal dari roh Allah. Next slide, saya tunjukin gambar otak manusia. Ini kita. Kenapa kita ada orang hidupnya duniawi? Kenapa manusia ada rohani? Saya taruh di situ. Menurut neuroscience. Jadi saya belajar itu, ilmu kedokteran. Siapa mau daftar di sekolah kedokteran lah ya. Jangan sama aku daftarnya. Kalau sama aku daftarnya nanti mahal kali bayarnya itu. Sebab 1 jam belum tentu cukup mengajarin ini. Jadi di otak kita itu bagian yang paling besar itu ada memori. Itu otak besar tuh. Ya, yang sering kita rasa panas kepala kita, itu artinya memorinya lagi full. Memorinya lagi processing ya. Mikir. Kenapa gini? Kenapa begini? Jadi hebatnya di dalam otak kita itu bisa menyimpan memori yang tidak ada batasnya. Nah, gak ada batasnya itu. Itu hanya tergantung repetisi, memasukkan terus. Jadi kalau kita mau mengalami transformasi, maka memori tentang Tuhan Yesus itu harus nempel di situ. Maka kita nggak boleh marah juga sama orang yang nggak rohani. Jangan dimarahi orang nggak rohani. Kalau orang duniawi itu paling aman ya buat kita ya, tinggalin aja. Gak usah mau lama-lama berkoneksi sama dia, karena nanti koneksi kita jadi error. Dia akan bawa kita menjadi duniawi sama seperti dia. Paham maksud saya? Ini saya kasih contoh. Ketika ada seorang perempuan gitu, ibu-ibu ya, emak-emak gitu, ras terkuat di muka bumi ya gitu ya. Lalu dia cerita dengan emak-emak yang lain. Ini emak-emak yang lain ini kerjanya cuma menceritakan kehebatan-kehebatan dunia. Wih, tahu nggak lu, anaknya hebat kali jadi dokter. Anaknya hebat kali jadi polisi. Anaknya hebat kali kaya. Bilang kayanya nggak cukup kaya kali, enggak. Kaya kali. Anggap ya. Pada waktu ibu ini yang nggak tahu apa-apa, cuma karena teman aja nih, dia dengar itu, akan nempel di memori otaknya. Oh, jadi enak kali ya kalau kaya. Nempel. Pada waktu itu sudah menempel di dalam memori otak kita. Saya buat di situ ada tanda panah. Muncullah yang namanya keinginan. Dia jadi pengen. Pada waktu keinginan itu dipenuhi, dia akan gembira. Itu namanya dopamine reward system. Kalau ada kita sekarang lagi sedih, saya cuma perlu memunculkan satu pertanyaan. Silakan dijawab dalam hati aja. Kamu mau apa supaya senang? Coba mikir sekarang. Kita mau apa supaya senang sekarang? Karena belum senang sekarang.
Paham ya? Memori di otak kita. Kita boleh duduk di sini, boleh. Gak ada yang larang kita duduk di sini. Mau di dalam pikiran kita Yesus kayak, mau di dalam pikiran kita persoalan kita yang kemarin-kemarin, kita terserah. Hari depan juga ada di otak kita nih sekarang. Itu menjadi alasan buat kita datang di sini. Boleh. Tapi kalau kita datang di sini, memori kita cuma satu, Tuhan, saya bisa datang sini cuma karena Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa mencuri kasih Tuhan dari hidup kita. Anda akan merasa sukacita. Ada damai sejahtera di situ. Bisa katakan amin. Jadi kalau misalnya masih berat juga nggak apa-apa. Cuma waktuku ada batas ya kan, berapa menit lagi Pak? 10 ya. Gitu kan? Siapa tahu kan, aduh aku belum merasa apa-apa di khotbahnya. Karena saya nggak punya cukup banyak waktu, tapi Yesus itu waktunya milik dia gitu loh. Dikasih mata, siapa nggak punya mata nggak tangan? Tuh, baca Alkitab. Tapi bukan karena saya suruh. Dikasih telinga nih, dengerin khotbah. Aku nggak perlu promosiin khotbahku, dengerin aja. Lihat YouTube, pasangin aja gitu. Saya aja kalau sambil naik sepeda motor aja saya pasangin khotbah-khotbah orang. Karena kalau khotbahku sendiri udah tahu aku kan gitu. Saya dengerin khotbah orang aja lah. Masa aku dengerin khotbahku sendiri ya kan? Lucu juga. Itu yang ku bilang, itu yang ku dengar. Memang udah ku dengerin sekarang. Saya dengerin khotbah orang. Supaya apa? Supaya masuk Pak. Dan saya harus kasih kesaksian secara singkat. Memang saya dokter. Tapi saya udah 5 tahun gak pernah minum obat. Mau demam, aku baca Alkitab. Kalau gak sanggup aku baca Alkitab, aku dengar khotbah. Gak sanggup aku dengar khotbah, saya pasang lagu. Saya memuji, menyembah. Turun demamnya. Kok bisa? Ya? Udah gitu. Jadi kalau saya dicek ini semua, sehat kali saya. Dan saya tahu saya sehat bukan karena obat, vitamin, gak ada vitamin ku makan. Kadang-kadang pasien pun jadi malas aku memikirkannya. Dok, kasih aku vitamin. Bilang. Udah, tulisan aja lah, karena kau mau kan. Jadi kalau lihat manusia, ada yang agak-agak mengesalkan, lihat aja langsung ke gambar ini gitu loh. Berarti di dalam otaknya udah terlalu banyak Pak memori dari masa lalu. Dia udah lama kecewa. Tapi kalau dia sudah lama ketemu sama Yesus, hidupnya pasti akan penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera karena Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next slide. Saya akan tutup di sini dengan cepat. Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Di ayat yang ke-15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah, angkat. Padang gurun bisa jadi kebun buah-buahan, ya bisa. Tuhan udah tunjukin pada waktu bangsa Israel itu dibawa melewati padang gurun. Gak bisa nanam apapun, tapi ada makanan. Nah, bukankah roti mana itu diturunkan sama Tuhan? Kenapa? Karena ada roh Allah di situ. Bagiannya bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka mau. Ayo keluar. Oke Tuhan, kita keluar walaupun terpaksa. Udah pada terpaksa gitu, akhirnya mengeluh terus. 40 tahun lamanya Tuhan ajari mereka. Kamu terima aja lah apa yang kukasih. Kira-kira gitu bahasanya. Kamu nyadar dulu dong bangsa Israel. 40 tahun gak ada yang sadar-sadar. Itu yang dicatat sadar cuma si Yosua dan Kaleb. Ada 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Cuma 2 orang yang sadar. Sisanya ngapain? Cuma mengeluh, komplain. Kenapa gini? Lebih enak kemarin besar, lebih enak. Betul. Setuju nggak sama saya? Mulutnya siapa yang ciptain itu? Hah?
Tuhan. Tapi dari mulutnya dia komplain sama Tuhan. Ya ampun. Kalau sempat Tuhan nyuruh kita bayar, nggak ada yang sanggup kita bayar, nggak ada. Kita harusnya mati karena dosa, titik. Kalau kita hidup sekarang, saya jawab karena Tuhan sayang samamu. Tapi Tuhan punya waktu. Bukan Tuhan punya waktu. Sorganya masih sepi. Sorga masih sepi. Sehingga ketika ada orang semakin banyak jahat, nggak apa-apa kata Tuhan, kuciptakan terus orang baru, ya kan? Orang lama kalah rating, ya kan? Orang baru lebih gacor, nah itu. Tuhan aja move on kok. Anda duduk di sini mau nolakin saya, nggak persoalan buat Tuhan, apalagi buat tuh minum. Apa-apa. Tapi kalau di hati kita sekarang terbuka, lalu berkata, iya Tuhan benar juga ya. Kayaknya selama ini, aku nggak sadar deh, Tuhan itu udah terlampau baik buat saya. Sederhana aja, gimana caranya? Next slide. Nah ini juga gambarannya. Si kaya dan miskin harus menyadari lalu menyesal. Nah gitu ya. Kamu kaya, bahagia, nyesal dulu. Kalau kayanya itu bahagia itu karena kekayaanmu, nyesalin aja. Karena kamu gak sadar bahwa kekayaanmu itu berasal dari Tuhan. Kamu cuma sok jago aja gitu. Oh, jadi kalau yang miskin gimana? Sama, kamu juga gak tahu diri gitu. Kalau saya ngomong, tapi Tuhan ngomong dari sana bilang, I love you. Kamu belum sadar sekarang, sadarlah. Akan tetap kutunjukkan kasih setiaku. Kenapa kita harus menyesal? Karena selama ini bergantung kepada harta dan kekuasaan. Nah gitu. Supaya apa? Supaya kita muncul lagi perasaan Tuhan, saya butuh kamu Tuhan. Kamu akan jadi raja dalam hidupku, gitu loh. Sebagai raja di atas segala raja, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan Yesus lebih dari harta dan kekayaan. Pada waktu hidup kita menghormati Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita, maka Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa, kalau selama ini banyak informasi masuk tentang uang-uang kekayaan itu dari HP-mu, scroll dulu, bersihkan cacenya, bersihkan. Terlalu banyak kamu lihat skincare, udah bersihkan dulu, ya. Terlalu banyak kamu lihat jalan-jalan, ya, healing, bersihin HP-mu. Gak bisa masuk Roh Kudus nanti. Ini taruh gini, gimana cara Roh Kudus memenuhi saya? Itu cari. Anda akan dapat jawabannya. Pada waktu Anda bisa rasakan itu, wow, ada sukacita Pak. Gak pernah. Itu padang gurun berubah. Siapa lagi merasa ada padang gurunnya? Mau berubah padang gurunmu? Tunduk sama Tuhan. Bilang, Tuhan kehendakmu aja yang kuikuti. Hanya ya, hanya. Otak ini bisa cabang ini. Tunduk sama Tuhan, tapi tunduk juga sama dunia. Gak jadi apa-apa. Hari ini bilang, kau aja Tuhan, kau aja. Udah gak ada yang lain. Amin. Berapa banyak yang mengerti firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya. Berapa lama kira-kira mau untuk tunduk kepada Allah, menjadi raja atas segala raja di dalam hidup kita? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kaulah segala. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, ayo katakan hidupku, Kaulah di dalam hidupku.
Itu bahagiaku, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Engkaulah Bapa kami. Haleluya. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami hidup tunduk kepada-Mu Tuhan. Kami hidup mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Oh ya, Engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu Engkau menobatkan Tuhan sebagai Raja dalam hidupmu. Pada waktu Engkau mengakui Tuhan satu-satunya Raja, satu-satunya Raja, satu-satunya Raja. Haleluya. Oh ya, Engkau akan diubahkan menjadi manusia-manusia rohani, manusia rohani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kami tetap mau bergantung sama Tuhan. Karena ketika kami pulang dari tempat ini, iblis akan langsung ganggu kamu. Segala pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalamu akan terus menyerangmu. Apa kata firman Tuhan? Berlarilah kepada Allah yang hidup. Tunduklah kepada Dia. Cari firman Tuhan, baca Alkitab. Lalu bilang, Tuhan, aku mau ikut apa kehendak-Mu aja. Pada waktu kita berkata, aku mau ikut kehendak-Mu Tuhan, iblis itu pasti lari dari hidup. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan kita di tahun 2026 ini, janji Tuhan bagi kita hari ini nyata. Sampai Roh Allah dicurahkan atasmu, maka padang gurun akan diubahkan menjadi taman buah-buahan. Dia kasih perintah buat kita. Maukah kita tunduk kepada Allah, menobatkan Allah kita sebagai Raja, satu-satunya Raja, tidak ada yang lain. Maka pada waktu kita menobatkan Dia menjadi Raja dalam hidup kita, Roh Allah itu akan memenuhi kehidupan. Dan Dia akan mengubahkan semua padang gurun itu menjadi taman buah-buahan. Bahkan taman buah-buahan akan Dia ubah sama seperti hutan, gak ada batasnya. Ada berkat Tuhan yang berkelimpahan di situ. Ada kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya di situ. Ada kebaikan Tuhan yang gak akan habis-habis di situ. Ada pengampunan Tuhan di situ. Ada kasih karunia di situ. Ada puasa dalam nama Yesus. Engkau tidak akan takut lagi. Engkau akan berani. Engkau akan beriman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, karena kami tahu semua dari Tuhan. Mata kami buat Tuhan, telinga kami buat Tuhan, mulut kami buat Tuhan, tangan kami buat Tuhan, kaki kami buat Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.